warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Yang tidak masuk hari ini? Papa. Siapa aja tadi? Bapak. Jepang apa? Jepang apa? Terus? Lomba sakit. Jali sama B. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, saya akan melihatkan di situ, lihat di televisi ada kesepakatan kelas yang harus disepakati bersama sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini. Dilihat, yang pertama hadir tepat waktu dan tidak meninggalkan kelas tanpa izin. Ya, bisa dilakukan? Yang kedua, siswa diharapkan terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Maksudnya di sini adalah kalian nanti aktif, misalkan tidak tahu atau apa bertanya ya. Dalam diskusi nanti juga harus aktif ya. Kemudian yang ketiga, tidak menggunakan HP selama pembelajaran kecuali dengan izin guru. Ya, ini kalau nanti sampai pada waktu pembelajaran ada yang menggunakan HP, nanti HP-nya diapakan? Disita atau diambil. Yang nomor 4, tidak berbicara saat guru sedang mengajar. Boleh berbicara asal nanti pada waktu istilahnya diskusi atau sama tidak bisa bertanya, bisa berbicara ya. Kalau ngomong RPG nggak oleh, nanti ada sanksinya, misalkan kalian berbicara sendiri. Yang nomor 5, tidak mengganggu teman yang sedang belajar ya. Biasanya ada yang jahil sama teman lain, nggak boleh ya. Kemudian yang 6, siswa terlibat aktif dalam pembelajaran baik dalam diskusi maupun kegiatan lain sama. Kemudian yang 7, siswa diharapkan menghormati guru. Maksudnya menghormati guru pada waktu guru menjelaskan di depan atau di dalam kelas, jangan tidak boleh berbicara atau ngobrol seenaknya sendiri. Ya, ini kesepakatan yang harus kalian lakukan. Siap? Oke. Kemudian dilanjutkan ini ya. Oke. Ini adalah pertanyaannya. Pernahkah kamu membandingkan nilai ulanganmu dengan teman sekelas? Pernah? Pernah nggak? Kan satu bangku ulangannya sama, tugasnya sama, tapi kenapa kok nilainya berbeda? Ada yang pernah seperti itu? Pernah ya? Ya. Kemudian selanjutnya, pernahkah kamu merasa tidak puas dengan hanya melihat nilai rata-rata nilai? Pernah nggak? Dan saya juga waktu sekolah pun juga pernah merasakan seperti itu. Kemudian, apa artinya rata-rata nilai ujian yang sering kamu dengar? Ada yang bisa jawab? Rata-rata nilai ujian. Jadi rata-rata apa? Nilai semuanya. Terus dibagi dengan banyaknya mata pelajaran. Ya. Kemudian selanjutnya, mengapa penting mengetahui nilai tengah atau nilai yang sering muncul dalam data? Penting ya? Penting ini nilai tengah atau nilai yang sering muncul dalam data ini penting. Kenapa kok ini pertanyaan? Sebelum kalian melakukan materi nanti pada bab yang ada kaitannya dengan bab yang saya ajarkan nanti ini. Ya.
Kemudian selanjutnya, pernahkah kalian mengikuti ujian lalu penasaran apakah nilai kalian termasuk nilai yang tertinggi, rata-rata atau biasa? Pernah nggak? Pernah. Bu, nilainya berapa? Nilainya berapa? Mesti penasaran seperti itu kalau pas waktu ulangannya belum dibagikan ya. Ya. Sekarang ini manfaat dan median modus dalam kehidupan. Ini nanti materi yang akan kita bahas adalah penyajian data tunggal, median, dan manfaatnya apa? Ada yang tahu? Ada, tadi sudah 11 pertanyaan yang kita singgung itu ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari nanti. Ada median modus. Pernah mempelajari materi ini pada waktu SMP, SD? Masih ingat? Ya. Ada yang masih ingat? Ada ya? Mean itu apa sih? Kita lihat manfaatnya. Ya, ini yang pertama, mengetahui rata-rata pengeluaran harian agar bisa mengatur keuangan dengan lebih baik. Ini manfaatnya pengeluaran mereka dalam kehidupan sehari. Yang kedua, menghitung rata-rata nilai ujian untuk melihat pencapaian belajar. Itu manfaatnya. Yang ketiga adalah digunakan oleh perusahaan untuk menghitung rata-rata gaji pegawai. Ini adalah manfaatnya untuk median modus dalam kehidupan sehari-hari. Membantu guru mengetahui nilai siswa yang paling sering muncul sehingga bisa mengevaluasi efektivitas masih ada banyak lagi untuk manfaat median dan modus dalam kehidupan sehari. Ada yang mau ditanyakan manfaat ini? Nih, ada. Ya, ini untuk menentukan produk terlaris. Mana yang terlaris dan kira-kira yang harus nanti saya bisa menjual yang diminati oleh banyak orang. Orang istilahnya apa menjual sesuatu itu tidak ada yang diminati oleh banyak orang. Orang itu adanya itu berguna dalam dunia itu untuk menentukan produk yang terlaris suatu saat. Itu apa? Sekarang tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, menjelaskan pengertian median dan apa itu pengertiannya, apa itu pengertian median dan modus. Yang kedua adalah menentukan nilai median dan modus dari data tunggal. Ya, nanti kita mempelajari data tunggal terlebih dahulu, baru nanti minggu depannya kita mempelajari tentang data yang kelompok. Yang ketiga, menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan data. Ya, masalah konseptual ini adalah masalah yang kita pernah hadapi pada kehidupan sehari. Ini tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada motivasi sebelum sampai melakukan pembelajaran. Hari ini adalah kesempatan baru untuk belajar dan berkembang. Ingat, tidak ada yang langsung hebat, semua dimulai dari keberanian untuk mencoba. Yuk kita fokus dan nikmati proses. Ini motivasi kalian untuk pembelajaran hari ini. Kok lempem? Semangat dong. Mana semangatku? Ini semangatku. Orang anak kompak. Mana semangatnya? Ini semangatku. Yes, gitu. Ayo, mana semangatnya? Ini semangatku. Yes. Ayo semangat, masih pagi. Oke, kita akan mempelajari materi pada
ujian dan modus pada data tunggal. Yaitu menentukan min atau rata-rata, kemudian median, nilai tengah, dan modus. Untuk kali ini kita akan membahas dua bentuk soal, yaitu dalam bentuk data ganjil dan juga data genap. Nah, adik-adik jangan di skip ya, supaya kalian bisa benar-benar memahami materi. Langsung ke materi pembelajarannya yuk. Nah, yang pertama, sebelum kita belajar untuk menentukan min, median, dan modus, kita belajar terlebih dahulu pengertian dari ketiganya. Nah, yang pertama, min itu adalah nilai rata-rata suatu kelompok data ya. Kemudian median adalah nilai tengah dari suatu data. Dan yang terakhir, modus adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Perhatikan nilai ulangan bina berikut ini, yaitu terdiri dari 7, 9, 7, 8, 9, 6, 8, 7, 8, dan 9. Nah, yang pertama, tentukanlah minnya. Yang kedua, serta yang ketiga, tentukanlah modusnya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas minnya. Cara untuk menentukan min yaitu jumlah data dibagi banyak data. Jumlah data di sini maksudnya adalah keseluruhan data ini kita jumlahkan, maka kita tambahkan yaitu 7 ditambah 9 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 6 tambah 8 tambah 7 tambah 8 tambah 9 ya. Kemudian di sini perbanyak data. Banyak data maksudnya adalah ini datanya ada berapa, maka kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 banyak data, maka di sini kita tuliskan per 10. Sekarang kita jumlahkan ya. Keseluruhan data ini jumlahnya adalah 78. Di sini per 10, maka kita tuliskan per 10. Sekarang menjadi 78 dibagi 10. 78 dibagi 10 hasilnya sama dengan 7,8. Sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu tentukanlah mediannya. Untuk menentukan median, yang pertama kita lakukan adalah mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, ini kita urutkan datanya, kita urutkan dari yang paling kecil. Perhatikan di sini data yang paling kecil adalah 6, maka kita tuliskan 6, kemudian 7. Perhatikan 7-nya ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, maka kita tuliskan 7-nya sebanyak 3. Kemudian angka selanjutnya yaitu 8. Kita hitung 8-nya ada 1, 2, 3, 4, maka kita tuliskan 8 sebanyak 4 kali. Dan yang terakhir ada angka 9. Kita hitung 9-nya yaitu 1, 2, angka 9-nya ada 2, maka kita tuliskan 9 sebanyak 2. Nah, sekarang ini sudah terurut datanya. Langkah selanjutnya adalah perhatikan data tersebut ganjil atau benar. Nah, kita perhatikan ini datanya ganjil atau benar dengan cara menghitung jumlah angkanya ada berapa. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10, maka ini merupakan data genap. Selanjutnya yaitu jika datanya genap, maka dua nilai yang di tengah dijumlahkan lalu dibagi 2. Kemudian jika datanya ganjil, langsung diambil nilai tengah. Nah, kita perhatikan tadi ini nilainya datanya adalah data genap ya. Maka kita hitung dari depan dan dari belakang. Kita tentukan yang merupakan nilai tengahnya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 8 nilai tengahnya. Dan di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah data yang berada di tengah. Maka kita jumlahkan kedua-duanya, yaitu 8 ditambah 8, kemudian di sini dibagi 2, maka per 2. 8 ditambah 8 sama dengan 16 per 2.
16 dibagi 2 sama dengan 8. Maka mediannya adalah 8. Sekarang kita masuk ke bagian C, yaitu menentukan modusnya. Tadi disebutkan bahwa modus adalah nilai yang paling sering muncul ya. Perhatikan tadi urutan datanya yang sudah terurut seperti ini. Kita perhatikan angka yang paling sering muncul adalah angka berapa ya. Nah di sini tadi 6-nya 1 kali, 7-nya 3 kali, 8-nya sebanyak 4 kali, 9-nya ada 2 kali. Maka yang paling sering muncul adalah 8. Maka modusnya adalah 8. Nah ini contoh yang pertama dengan data genap. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua menggunakan data ganjil. Nah perhatikan nilai ulangan baru berikut ini yang terdiri dari 6, 7, 8, 6, 7, 6, 7, 6, 7. Yang pertama kita akan menentukan min-nya. Cara untuk menentukan min-nya tadi yaitu jumlah data dibagi banyak data. Kita jumlahkan keseluruhannya yaitu 6 tambah 7 tambah 8 tambah 6 tambah 7 tambah 6 tambah 7 tambah 6 tambah 7. Kemudian dibagi banyak data. Kita hitung banyak datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka kita tuliskan per 9. Sekarang kita jumlahkan keseluruhan data ini ada berapa? Jumlahnya adalah 60 ya. Kemudian di sini 9 maka per 9. 60 dibagi 9 hasilnya sama dengan 6,6. Nah untuk menghitungnya adik-adik di rumah bisa menggunakan cara bersusun atau porografik ya. Nah ini kita hitung langsung untuk menyingkat waktu saja. Maka min-nya adalah 6,6. Sekarang kita akan menentukan mediannya. Tadi cara menentukan median kita menentukan data dari yang itu di sini ada 1, 2, 3, 4. Enamnya sebanyak 4 kali. Kemudian perhatikan angka selanjutnya adalah 7. Kita hitung 7-nya 1, 2, 3, 4. 7-nya ada 4. Maka kita tuliskan 7-nya sebanyak 4 kali. Angka lain adalah angka 8. Angka 8 hanya ada 1, maka kita tuliskan 8-nya sebanyak 1 kali. Nah, selanjutnya, perhatikan data tersebut ganjil atau genap. Maka kita hitung dulu ini ganjil atau genap ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini angkanya 9. Berarti 9 itu kan bilangan ganjil ya. Nah tadi sudah yang genap. Sekarang ganjil tadi persyaratannya jika datanya ganjil langsung diambil nilai tengah. Kita hitung di tengah-tengahnya ada angka berapa. Kita hitung dari sini pertama. Ini ya 4, di sini di angka 6. Kita hitung dari sini 4. 1, 2, 3, 4. Nah di sini di tengah-tengah ada yang belum terhitung angka 7. Nah inilah adalah nilai tengahnya. Maka mediannya adalah 7. Nah sekarang kita akan menentukan modusnya. Perhatikan di sini modus yang paling sering muncul adalah angka 6 sebanyak 4 kali dan 7 sebanyak 4 kali ya. Bagaimana jika mereka sering muncul dengan jumlah yang sama ya? Karena mereka sama-sama muncul sebanyak 4 kali, maka modusnya adalah 6 dan 7. Nah, ini tidak masalah jika modusnya ada 2 angka ya. Nah, demikianlah jadi pembelajaran kita kali ini cara untuk menentukan min, median dan modus dengan data tunggal ya. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk like. Oke, dari video yang sampai lihat tadi berarti sudah paham apa itu ya median dan modus. Yang tadi apa? Median dari suatu data. Modus nilai yang sering muncul. Jadi nanti kalau ada soal untuk mencari
pengertian dan modus pada data tunggal bisa? Oke. Setelah ini kita akan melakukan diskusi kelompok untuk mengerjakan soal yang berkaitan dengan media dan modus. Ya, saya kelompok 1 Cila yang Putra Burhan. Kelompok 2 Asia Dia Akhir Gading. Kelompok 3 Nimatus Sofia Hingga Roman. Kelompok 4 Elzida Citra Ariel Barok. Kelompok 5 Karisma Saskia Asrofi Alfia. Kelompok 6 Nabila Almira Rohman. Yang belum adalah Tata Remaja ya, Tata sama Robaya, Robaya. Itu kelompok 6 yang belum saya panggil siapa? Amira sudah ya. Ya itu nanti kembali ya ke kelompoknya masing-masing sekarang. Kita saatnya untuk diskusi. Nabila, Amira, Rona sama Maka. Sudah ada tanda soalnya. Sudah silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Kita saatnya untuk diskusi jelas. Ayo. Ayo ke kelompoknya masing-masing. Nah, tulis kelompoknya. Saya nanti kalau tidak boleh menggunakan HP, kalau menggunakan HP izin dulu kepada saya. Nanti kalau ada yang ketahuan menggunakan HP dan Pak izin nanti saya ya. Ya, sekarang bisa didiskusikan dengan kelompoknya. Dengan kelompoknya masing-masing. Ayo, Jawabannya apa? Ya, baliknya aja. Ayo, baliknya. Ditulis nama kelompoknya masing-masing ya. Waktunya nanti itu 10 menit ya. Berapa? Hah? 1 tahun. Jadi yang 8 tahun
Yang nomor 2 lebih mudahnya, nomor 2 itu membuat tabel distribusi frekuensi tunggal dulu, baru nanti bisa mengerjakan untuk yang median dan modus. Ya. Apa tadi? Iya. Diskusi sama kelompoknya, nggak sama kelompok yang lain ya. Punya mau diskusi ya, sama sendiri ya, aman nggak sama kelompoknya ya. Ya nanti setelah belajar aja ya. Gimana? Ini terus medianya adalah nilai tengah. Tengahnya biasanya ada berapa berada? 40 berarti 45, berarti tengahnya 45, 2,5 ya. Ini 7 berarti modusnya berapa? 7 juga ya. Ini nanti ini 4 kali kan 2 ditambah habis itu ditambah semua ya. 4 kali 2 ditambah 5 kali 3. 4 itu 2 kali. Hah? 4 kali 2 ditambah 5 kali 3 tambah 6 kali 8. Iya, cari hasilnya dulu. Ya. Ini berarti 4 kali 2, ini bukan dikasih itu apa? Ya, 4 kali 2 tambah 5 kali 3 dan selesai dibagi dengan hasilnya 8 jumlahnya. Iya, nanti ditambahkan ya, ya. Dibagi ini ya, jumlahnya ini ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang topik manajemen media dan produksi pada data tunggal. Berikut adalah data nilai ulangan matematika dari 11 siswa. Rumin jumlah data bagi pada data 65 data Yang lain. Yang lain tolong berhati temannya ya, sesuai dengan kesepakatan kelas tadi ya, aturannya ya. Dan yang kedua, dengan ulangan materi hasil tingkat nilai ulangan materi statistika yang diperoleh 45 siswa kelas 10. Tentukan nilai rata-rata, min, median, dan bagus dalam di atas. Karena di sini ada 45 angka, maka kita gunakan tabel frekuensi. Jadi ditulis nilai dan frekuensinya dulu. Setelah itu kita cari min-nya dengan cara 4 dikali berapa banyak angka tersebut. 4 dikali 2, 5 dikali 3, 6 dikali 8, 7 dikali 12, 8 dikali 9, 9 dikali 6, dan 10 dikali 5. Dibagikan berapa banyak angka dari data tersebut, yaitu 45, sama dengan 331 dibagi 45. Jadi minnya adalah 7,35. Kemudian mediannya atau nilai tengahnya adalah 7. Modusnya adalah 7 karena paling banyak muncul di data tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika tidak kita melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengerjakan soal dengan sebaik-baiknya dengan kelompok masing-masing ya. Kemudian setelah ini nanti hasilnya bisa dikumpulkan dan saya akan memberikan soal post test. Saya akan kirim ke grup kelas ya. Dan ada 5 soal, kalau dikerjakan nanti nilai yang paling tinggi siapa, yang terendah siapa, nanti
sih yang biasa. HP. Apa? Mas, mau apa? Ide mau aja? Iya, benar. Dikerjakan soalnya 5, dikerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Itu ada nama ditulis, kelasnya berdiri ya. Yang bisa mesrakan apalagi bisa ulangi lagi kita akan refleksi pembelajaran untuk pada hari ini. Oke, untuk refleksi pembelajaran ini nanti ada kaitannya dengan yang tadi kesepakatan kelas yang kita lakukan sebelum pembelajaran tadi sudah dilaksanakan dengan baik ya. Kita laksanakan sampai tanpa seizin dulu tadi tidak izin sama saya. Mengikuti pelajaran dengan tepat waktu, menghormati guru. Terus apa lagi tadi? Jangan mengganggu teman. Terus lagi selain itu tadi apa lagi? Tidak mengobrol dengan teman dalam kegiatan pembelajaran, aktif dalam kegiatan pembelajaran. Terus tadi untuk materinya apa? Pada data. Tadi men apa tadi men? Data dari suatu data. Medianya? Nah,
untuk pembelajaran hari ini saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.